Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Tetap jaga kesehatan meskipun kita masih belajar di rumah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Kita angkat kedua tangan kita baca doa sebelum masuk atau sebelum memulai pelajaran. Doanya seperti apa? Doanya seperti kita di lapangan. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba. Aku rela Allah Tuhanku, wabil islami dina, Islam agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Muhammad menjadi nabi dan rasulku, wabil Qur'ani imama, Al-Quran menjadi pedomanku, wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku, wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya engkaulah ya Allah yang maha penyayang. Amin. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah baca doa supaya hari ini belajarnya dengan lancar. Sebelum kita mulai pelajaran, disiapkan dulu buku tulis, buku paket, dan alat tulisnya. Buku paketnya ingat ya, sudah masuk ke tema 2, pakainya tema buku yang 5B. Oke, hari ini kita akan belajar materi faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. Di pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana manusia bernafas. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini ada gambar Squidward. Ada yang tahu Squidward lagi apa? Ya, itu Squidward lagi bernafas. Sebagaimana salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bernafas. Ketika kalian bernafas, yaitu menghirup dan mengembuskan udara. Apa yang kita hirup? Oksigen atau karbon dioksida? Ya, yang kita hirup adalah oksigen. Ketika kita menghembuskan udara, yaitu karbon dioksida. Sekarang kalian boleh buka bukunya halaman 38 dan 39. Kita akan mempelajari tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pernafasan pada manusia. Sudah dibuka bukunya? Jangan lupa ya, pakainya buku 5B. Oke, kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu ada faktor fisik. Faktor fisik itu berupa umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Boleh digarisbawahi dulu ya, di faktor fisiknya itu apa saja. Setelah itu, Ibu akan jelaskan satu-satu. Faktor umur yang pertama, orang yang umurnya lebih muda akan pernafasannya lebih lancar atau lebih stabil daripada orang yang umurnya sudah lebih tua. Kenapa? Karena aktivitas tubuhnya pun berbeda dengan orang yang umurnya lebih tua dari kita. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki lebih membutuhkan banyak udara atau oksigen, sehingga udara yang diperlukan harus lebih banyak daripada perempuan. Kemudian ada suhu dan posisi tubuh. Ketika suhu tubuh kita naik atau suhu badan kita naik, itu akan lebih memerlukan oksigen lebih banyak daripada ketika suhu kita rendah atau normal. Kemudian ada posisi tubuh. Posisi tubuh kita ketika berdiri akan berbeda udaranya dengan ketika kita sedang berbaring atau tiduran. Kalau orang yang posisi tubuhnya sedang berdiri atau duduk, itu akan lebih banyak membutuhkan pernafasan daripada orang yang sedang tiduran atau sedang berbaring. Kemudian yang terakhir ada aktivitas. Orang yang sedang berolahraga dan orang yang sedang diam itu pernafasannya juga akan beda. Orang yang sedang olahraga pernafasannya lebih cepat daripada orang yang sedang duduk. Nah, itu dia perbedaan dari faktor-faktor fisik yang ada di buku kalian ya. Kemudian kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor emosi. Ketika kalian sedang marah dan ketika kalian sedang tidak marah, itu akan mempengaruhi pernafasan kalian.
Jadi ketika orang yang sedang marah itu kan emosinya menggebu-gebu, cara bicaranya juga tinggi, sehingga membutuhkan udara lebih banyak daripada ketika kalian sedang diam atau sedang tidak marah. Itu ya bedanya, perbedaan faktor fisik dan faktor emosi. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini ada macam-macam gangguan pernafasan pada manusia. Oke, bisa dibuka bukunya halaman 44, masih buku 5B. Yang pertama ada yang namanya penyakit tuberkulosis. Nah, ini ada penyebabnya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ya, ini bukan virus. Nah, kemudian ada gejalanya juga. Penyakit tuberkulosis ini gejalanya yang pertama batuk berdahak, kemudian yang kedua nyeri bagian dada dan sering demam pada petang hari atau sore hari. Nah, penyakit ini ternyata mudah ditularkan melalui udara. Jadi, ketika kalian sedang sakit atau sedang tidak enak badan, ada baiknya kalian menggunakan masker supaya tidak mengkontaminasi atau menyebarkan penyakitnya kepada orang lain yang kita sayangi. Kemudian ada penyakit yang kedua, yaitu ada bronkitis. Bronkitis ini disebabkan oleh alergi, bakteri jamur, virus, dan zat-zat kimia. Bronkitis ini masih ada di dalam pernafasan manusia ya, bukan di daerah yang lain. Kemudian gejalanya ada nih, yang pertama batuk berdahak, kemudian demam ringan dan cepat lelah. Selanjutnya kita ke penyakit yang ketiga, pneumonia atau radang paru-paru artinya itu. Nah, ini disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae, virus, dan jamur. Nah, kalau gejalanya itu ada sulit bernafas, batuk disertai dengan darah, dan dada terasa sakit. Nah, ada penyakit yang keempat yang sering kita alami ya, ini ya, yang namanya influenza. Influenza ini disebabkan oleh virus influenza, atau biasanya kita kenal penyakit ini dengan nama flu. Flu ini ada gejalanya. Ketika kalian flu, apa sih yang kalian rasain? Yang pertama itu ada demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Selain itu, flu juga mudah ditularkan melalui udara, sama kayak tadi tuberkulosis. Jadi ketika kalian flu, ketika kalian sedang batuk, pilek, itu gejalanya kalian harus menggunakan masker ya, supaya ketika kalian batuk, air liurnya tidak muncrat kemana-mana, dan ketika kalian sedang bersin ada baiknya ditutup dengan bagian dalam siku, ditutup kayak gini ya. Oke, supaya tidak menularkan ke orang lain. Ada lagi penyakit selanjutnya, masih di halaman 44 ya, yang kemudian ada penyakit flu burung. Flu burung Bu, berarti burung bisa flu dong? Enggak, bukan begitu ya maksudnya ya. Oke, ini flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1. Gejalanya ada demam, sakit kepala, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Pada awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas seperti ayam, tapi virus ini berubah menjadi lebih kuat lagi sehingga dapat menyerang manusia dan dapat menyebabkan kematian. Jadi kalian harus hati-hati ya dengan virus ini ya. Harus sering cek kesehatan di dokter terdekat. Kemudian ada yang penyakitnya asma. Ada yang di sini sakit asma nggak? Bu, penyakit asma tuh disebabkan oleh apa sih? Oke, penyebabnya yang pertama itu alergi debu, udara dingin, alergi terhadap makanan, dan kelelahan. Nah, kemudian gejalanya apa Bu? Apa yang dirasain ketika asma? Yaitu yang pertama, dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Nah, penyakit asma ini bisa kita menggunakan obat yang namanya inhaler. Nah, inhaler ini fungsinya untuk meneruskan obat yang kita akan minum langsung ke tenggorokan dan masuk ke organ pernapasan. Oke, kita lanjut. Ada lagi penyakit yang menyerang sistem pernafasan kita, tapi bukan di halaman 44 lagi, ada di halaman 66. Bisa dilihat ya, ini penyakitnya agak sedikit lebih berat daripada yang tadi.
Yang pertama ada yang namanya ISPA. ISPA itu kepanjangan dari infeksi saluran pernafasan atas yang menyerang bagian organ paru-paru bagian atas ya. Nah, kemudian ada laringitis. Penderita laringitis ini biasanya mengalami suaranya serak, terus sampai kehilangan suara atau tenggorokannya terasa sakit ketika berbicara, itu salah satu gejala dari laringitis. Ada lagi kemudian radang amandel. Nih biasanya kalau kalian pernah dengar amandel itu gejalanya hampir sama nih sama laringitis, yaitu tenggorokan terasa sakit. Nah, ini amandel menyerang bagian amandel atau tonsil ya. Bagiannya sebelah mana sih, Bu? Nih dia ada gambarnya. Nih, kalau misalnya orang yang normal ada di sebelah kiri ya gambarnya ya. Nah, kalau misalnya orang yang terkena amandel di sebelah kanannya di dalam rongga mulut itu akan terjadi pembengkakan, itu yang namanya amandel. Bukan yang di tengah-tengah itu yang namanya amandel ya, yang di samping-sampingnya itu yang namanya amandel. Ketika amandel terjadi itu akan mengalami pembengkakan sehingga menimbulkan rasa yang kurang nyaman ketika kita menelan makanan atau ketika kita berbicara. Oke, kita lanjut ke penyakit yang terakhir yaitu hipoksia. Nah, hipoksia ini disebabkan oleh kurangnya oksigen dalam tubuh. Bisa diobati dengan penambahan oksigen. Oke, setelah tadi materi yang Ibu sampaikan, kita lanjut ke latihan soal ya. Nah, silahkan di screenshot kemudian dikerjakan di buku tulis, ditulis dengan tulisan yang rapi, dan dikumpulkan ke guru masing-masing. Silahkan di screenshot dulu ya, Ibu kasih waktu. Itu udah hilang. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa ya? Kita akan belajar tentang penggunaan kosakata baku dalam teks. Kosakata baku itu apa sih, Bu? Oke, Ibu jelaskan dulu. Kosakata baku atau teks ada di semua bacaan. Kosakata baku ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang ejaan atau tulisannya sudah sesuai dengan KBBI ini. Nah, ini dia ada contoh-contohnya. Yang pertama izin, itu sudah kata baku ya. Kata tidak bakunya kita biasanya berbicaranya izin. Kemudian yang kedua ada infeksi, menggunakan huruf F, itu sudah kata baku. Kalau yang kata tidak bakunya menggunakan V. Kemudian ada yang nomor 3, jadwal, pakai W. Itu sudah kata baku. Kemudian kalau kata tidak bakunya itu jadwal, kita bicaranya jadwal, Bu, gitu. Itu kata tidak baku. Kemudian ada yang keempat, sistem, itu sudah baku. Kalau kata tidak bakunya sistem. Kemudian ada yang kelima yaitu praktik, itu sudah kata baku ya, kata yang benarnya tulisannya praktik bukan praktek. Kalau praktek itu kata tidak baku. Kemudian ada kwitansi menggunakan W. Nah, itu kata bakunya kalau kita bicara kan biasanya kwitansi. Kalau kwitansi berarti itu kata tidak baku. Dan yang terakhir ada ijazah, tulisannya pakai Z. Itu sudah kata baku. Kalau kata tidak bakunya ijazah, yang biasanya kita bicara, Bu, mau ambil ijazah. Nah, itu kata tidak baku atau kata yang belum sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sampai sini paham ya cara penulisan dari kata baku dan tidak baku. Nanti kalau misalnya ketemu kata lain bisa dicari dengan Kamus Bahasa Indonesia yang kalian punya di rumah. Atau bisa cari dengan KBBI online ada di Google ya. Ketik saja KBBI online atau Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Itu ada di Google juga ketika kalian akan mencari sebuah kata yang baku atau tidak baku. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu kalian buka bukunya halaman 74, buku 5B. Kalian cari kata tidak bakunya, silahkan digarisbawahi saja, tidak perlu ditulis ulang. Misalnya nomor 1, kita baca dulu ya. Jadwal pelajaran bahasa Indonesia ada pada hari Senin. Kata tidak bakunya apa ya? Ya, itu jadwal. Harusnya nulisnya apa?
Jadwal atau jadwal menggunakan huruf W. Kemudian untuk nomor 2 sampai nomor 10 silakan dikerjakan sendiri, digarisbawahi, kemudian ditulis kata yang sesuai dengan KBBI-nya. Sekian materi yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Apabila ada pertanyaan silakan menghubungi Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.